Halo guys, selamat datang di channel Mr. Villain 88 dengan gue Resta sebagai host kalian. Di video kali ini gue akan membawakan Villain Racing Update untuk edisi 22 Juli 2021 yang tentunya akan memberikan kalian update-update terbaru mengenai dunia pro wrestling. Dan untuk di video kali ini ada beberapa headline yang akan gue bawakan ya. Yang pertama ini adalah update mengenai show daripada New Japan Pro Wrestling Resurgence yang akan dilaksanakan di tanggal 14 Agustus mendatang di kota Los Angeles. Lalu yang selanjutnya ini ada hasil daripada rating show Raw pasca Money in the Bank, dan yang terakhir ini adalah update mengenai NXT Takeover selanjutnya yang akan dilaksanakan di bulan Agustus mendatang. So, tanpa panjang lebar lagi, gue akan memulai dengan berita yang pertama, yaitu mengenai update daripada New Japan Pro Wrestling Resurgence yang akan dilaksanakan di kota Los Angeles di tanggal 14 Agustus mendatang. Yang dimana di update sebelumnya New Japan Pro Wrestling pun sudah mengannounce satu pertandingan yang akan dilaksanakan di event tersebut, yaitu adalah pertandingan untuk memperebutkan gelar Never Openweight Championship, di mana di pertandingan tersebut Jay White akan mempertahankan gelarnya untuk pertama kalinya menghadapi David Finlay. Dan dua match lagi yang baru saja diumumkan, yaitu ada pertandingan antara Carl Fredericks menghadapi Alex Coughlin, dan juga ada pertandingan six man tag team match yang dimana ada tim daripada Fed Rosser bersama Rocky Romero dan juga Wheeler Yuta yang akan menghadapi tim daripada TJP Clark Connors bersama Ren Narita. Dan selain ketiga match yang sudah di-announce, New Japan Pro Wrestling pun mengumumkan bahwa ada beberapa talent yang dipastikan akan hadir di event tersebut. Di antara lain itu adalah IWGP US Championship, yaitu adalah Jon Moxley. Lalu ada Strong Openweight Champions yaitu Tom Lawler, dan ada juara daripada Impact Tag Team Championship yaitu Doc Gallows dan juga Carl Anderson atau yang dikenal sebagai The Good Brothers. Dan selain itu juga pun ada beberapa bintang daripada New Japan Pro Wrestling dan juga New Japan Strong, yaitu ada nama Juice Robinson, Shota Umino, Hikuleo, Lioras, Brody King, Chris Dickinson, dan yang terakhir ini ada JR Kratos. Dan kita pun masih berlanjut, ada berita kedua ini masih seputar New Japan Pro Wrestling. Lebih tepatnya lagi ini mengenai salah satu bintang besar di New Japan Pro Wrestling kini, yaitu Kota Ibushi. Dan seperti yang gue sebutkan ya di beberapa berita terakhir mengenai New Japan Pro Wrestling, bahwa Kota Ibushi ini pun sempat dilaporkan absen ya untuk di beberapa show daripada New Japan Pro Wrestling, yang berdasarkan berita sebelumnya bahwa penyebab Kota Ibushi ini absen di beberapa show New Japan Pro Wrestling itu disebabkan adanya efek samping dari vaksinasi COVID-19. Namun berdasarkan laporan yang diberitakan daripada website New Japan Pro Wrestling begitu ya, bahwa ternyata penyebab daripada Kota Ibushi ini harus absen dari ring pertandingan itu adalah dia mengalami penyakit yaitu aspirasi pneumonia, yang dimana karena penyakitnya tersebut begitu ya, dia harus absen di 3 show terakhir daripada New Japan Pro Wrestling. Dan kini pun Kota Ibushi pun sedang dalam tahap pemulihan ya, dan persiapannya untuk kembali bertanding di dalam ring. Dan dalam proses pemulihan ini pun maka Kota Ibushi pun harus kembali absen ya di 3 show daripada New Japan Pro Wrestling mendatang, yaitu adalah New Japan Pro Wrestling Summer Struggle yang akan dilaksanakan di tanggal 22 dan juga 23 Juli di kota Osaka. Dan selain itu juga ada show New Japan Pro Wrestling di tanggal 24 Juli di kota Nagoya. Dan setelah itu pun ya Kota Ibushi pun akan dilakukan evaluasi terakhir ya untuk kesiapannya dia untuk menghadapi Shingo Takagi yang akan dilaksanakan dalam event Wrestle Grand Slam, yang dimana event tersebut pun akan dilaksanakan di Tokyo Dome begitu guys. Ya, pihak New Japan Pro Wrestling pun meminta maaf ya atas adanya misinformasi mengenai keadaan daripada Kota Ibushi, dan Kota Ibushi pun sudah dites negatif ya atas penyakit COVID-19, dan memang ternyata penyebab absen daripada Kota Ibushi adalah penyakit daripada aspirasi pneumonia yang ternyata itu tidak ada hubungannya sama sekali dengan efek samping daripada vaksinasi COVID-19 begitu ya. Dan kita tunggu saja ya dengan proses pemulihan daripada Kota Ibushi, dan kita harapkan bahwa Kota Ibushi ini pun dapat bertanding kembali ya di event Wrestle Grand Slam mendatang menghadapi Shingo Takagi ya untuk memperebutkan gelar IWGP World Heavyweight Championship begitu guys.
Dan itu saja ya berita mengenai New Japan Pro Wrestling. Kita lanjutkan dengan berita-berita dari WWE, di mana gua akan mulai dengan berita mengenai Daniel Bryan yang tidak akan masuk ke dalam line up daripada merchandise daripada WWE yang akan datang. Yang seperti berita yang dilaporkan oleh Mike Jackson dari PW Insider yang mengatakan bahwa kemungkinan besar ya Daniel Bryan ini pun tidak akan kembali ke WWE dalam waktu dekat ya. Dimana sekarang Daniel Bryan ini pun tidak termasuk dalam daftar roster dari WWE. Dan selain itu pun ya Mike Jackson pun mengatakan bahwa Daniel Bryan ini pun tidak dimasukkan juga ya dalam daftar merchandise terbaru daripada WWE ya untuk di tahun 2021 ini, karena ada kabar yang dikonfirmasi oleh Mike Jackson bahwa Daniel Bryan ini pun tidak mengambil bagian ya dalam penulisan licensing dan juga merchandising di tahun 2021 hingga 2022 ya bagi WWE ini gitu. Dan memang Daniel Bryan ini pun terakhir tampil di televisi layar kaca daripada WWE itu di edisi SmackDown tanggal 30 April ya, di mana dia ini kalah dari Roman Reigns ya, yang di mana di pertandingan tersebut, di pertandingan terakhir daripada antara Daniel Bryan dan juga Roman Reigns itu pun ada stipulasi khusus yang di mana di Daniel Bryan itu kalah, dia maka harus meninggalkan SmackDown, yang di mana itu pun menjadikan dirinya menjadi pertandingan terakhir dirinya ya di brand SmackDown begitu. Dan seperti dikabarkan di malam yang sama juga ya, di pertandingan terakhir dia di SmackDown itu bertepatan dengan berakhirnya kontrak daripada Daniel Bryan dengan WWE. Dan setelah pertandingan dia di WrestleMania pun Daniel Bryan pun sempat menyampaikan bahwa dia pun ingin berhenti ya sebagai penggulat full time gitu, dan dia berencana untuk menjadi penggulat paruh waktu begitu, walaupun belum ditentukan kapan dia akan melakukan comeback ya di dunia pro wrestling begitu. Dan karena memang dia kini ingin fokus menjadi seorang ayah ya begitu. Dan ada beberapa kabar juga ya yang mengatakan bahwa Daniel Bryan ini pun akan berlabuh dengan AEW, namun Mike Jackson ini belum bisa mengkonfirmasi ya mengenai kabar Daniel Bryan yang akan berlabuh dengan AEW begitu guys. Dan kita lanjutkan lagi ya dengan hasil rating daripada show Raw pasca Money in the Bank ya, atau di edisi 19 Juli kemarin, yang menjadikan Raw pertama kalinya yang dihadiri oleh penonton secara langsung ya di dalam era pandemi ini, yang dimana untuk di show Raw kemarin ini mereka berhasil mendapatkan jumlah penonton secara rata-rata itu sebanyak 1.923.000 penonton. Dan angka tersebut pun mengalami peningkatan sebanyak 19,5% ya dibandingkan episode yang minggu lalu, atau meningkat sebanyak 30% dibandingkan di episode Raw 2 minggu yang lalu, yang dimana di episode tersebut Raw itu mendapatkan jumlah penonton paling rendah ya di sepanjang sejarah daripada Raw itu sendiri. Dan angka penonton tersebut itu menjadi angka tertinggi bagi Raw ya sejak di tanggal 12 April tahun ini gitu guys, yang merupakan di tanggal tersebut merupakan show daripada Raw pasca WrestleMania. Dan untuk segi rating itu Raw ini berhasil mendapatkan rating sebesar 0,57 ya untuk demografis usia 18 hingga 49 tahun, atau meningkat sebanyak 32,6% ya dibandingkan episode sebelumnya. Dan rating itu pun menjadi rating tertinggi ya sejak Raw edisi 19 April. Dan untuk apabila kita melihat ya dibandingkan tahun ke tahun, maka jumlah penonton Raw terakhir ini pun mendapatkan peningkatan sebanyak 18,2%. Dan dalam segi rating ini Raw ini mendapatkan peningkatan sebanyak 23,9% untuk demografis 18 hingga 49 tahun begitu guys. Ya semoga saja ya dengan peningkatan ini pun Raw bisa menjaga performanya ya, walaupun di show terakhir kemarin kita bisa melihat ya bahwa dalam 2 pertandingan Raw itu pun mereka membunuh salah satu show terbaik mereka, yaitu NXT, dengan bagaimana mereka membooking Keith Lee dan juga Karrion Kross ya di hari Senin kemarin begitu guys.
Dan gua harap saja ini bukan hanya momentum belaka ya, karena diperkuat adanya comeback daripada John Cena dan juga Goldberg ya, yang kemungkinan besar kedua nama ini pun hanya akan bersama WWE itu hingga event SummerSlam nanti gitu ya. Dan pasca SummerSlam gua percaya bahwa terutama Goldberg ini pasti dia akan kembali hiatus ya dari WWE karena memang statusnya sebagai part-timer, dan juga John Cena yang memang mungkin akan kembali lagi melakukan syuting untuk film terbarunya ya, yang memang dikabarkan dia akan melakukan syuting di Eropa begitu guys. Dan kita pun berlanjut lagi ya dengan respon ya mengenai kekalahan daripada Karrion Kross ya dalam debutnya di episode Raw hari Senin kemarin, yang berdasarkan berita yang dilaporkan ya bahwa beberapa jajaran staff dan juga talent daripada NXT pun nampak kaget dan juga frustrasi ya atas kekalahan daripada Karrion Kross dari Jeff Hardy ya di episode Raw kemarin, yang dimana seperti yang dilaporkan oleh Fightful Select ya, beberapa talent dan juga staff daripada NXT ini pun merasa frustasi dan juga kecewa ya. Dan nama-nama yang dikabarkan mengalami hal tersebut itu ada Finn Balor, Adam Cole, Johnny Gargano, Santos Escobar, Oney Lorcan, dan beberapa staff lainnya yang memang mereka ini sangat amat bekerja keras ya untuk membangun karakter Karrion Kross yang sangat amat mendominasi ya sejak dia melakukan debutnya di NXT, dan dia pun memiliki rekor selama 1,5 tahun ini tidak pernah terkalahkan ya selama dia menjalani karirnya di NXT dan menjadi juara NXT Champion sebanyak 2 kali. Dan sebagian besar sih sebenarnya untuk perasaan mereka di NXT ini pun sebenarnya tidak marah ya mengenai kekalahan dari Karrion Kross, namun kecewa atas ya hal tersebut yang terjadi gitu guys ya. Dengan kekalahan Karrion Kross di Raw kemarin itu menunjukkan bagaimana para petinggi WWE ya secara keseluruhan memandang NXT sebagai brand ya, yang gua rasa bahwa petinggi WWE menganggap bahwa NXT itu merupakan brand yang inferior ya, atau kelasnya itu masih di bawah dibandingkan SmackDown dan juga Raw begitu ya. Walaupun begitu ya, Karrion Kross ini nampak masih dalam semangat yang baik ya, walaupun dengan hasil di pertandingan kemarin yang dilaksanakan di Toyota Center di kota Dallas, Texas. Walaupun memang dia sekarang dalam posisi yang tidak nyaman ya, dimana dia merupakan talent yang sangat dilindungi dan juga diberi kampus ya oleh NXT, dan dia pun menjadi talent yang bisa dibilang pendatang baru ya bagi Raw begitu guys ya. Dan semoga saja sih yang gue harapkan bahwa Karrion Kross bisa melanjutkan dominasinya di NXT, dan gue harapkan Karrion Kross ini mendapatkan jalan terbaiknya di Raw begitu ya, dan tidak menjadi jobber seperti yang dialami oleh Bo Dallas dan juga banyak mantan NXT championnya yang mereka dipromosikan ke SmackDown dan juga Raw begitu ya guys ya. Oke, kita lanjutkan lagi ke berita terakhir, yaitu berita seputar NXT yang gua mulai dengan hasil daripada show NXT di tanggal 20 Juli kemarin ya, di mana show ini sendiri pun memiliki main event, yaitulah pertandingan untuk memperebutkan NXT Women's Championship antara Raquel Gonzalez yang mempertahankan gelarnya menghadapi Shaylee ya sebagai penantangnya. Dan untuk show NXT ini sendiri pun dibuka dengan tag team match ya antara Bobby Fish bersama NXT Cruiserweight Champions yaitu Kushida menghadapi Diamond Mine yang diwakili oleh Roderick Strong bersama Tyler Rush, yang tentunya di sisi ring daripada Diamond Mine ini tampak adanya Hideki Suzuki sebagai pelatih daripada Diamond Mine itu sendiri, dan juga Malcolm Bivens yang bertindak sebagai manajer ya. Dan bisa dibilang ini merupakan pertandingan pembuka yang sangat baik ya, karena kita bisa melihat di pertandingan ini pun kedua tim ini menunjukkan karakteristik yang sangat amat teknikal ya, dan cukup berimbang ya bagi mereka sendiri itu. Dan kita pun bisa melihat bahwa kedua tim ini pun memiliki momen-momennya tersendiri. Walaupun begitu, tim daripada Bobby Fish dan juga Kushida ini pun berhasil keluar sebagai pemenang ya, setelah tim daripada Bobby Fish dan juga Kushida ini pun bisa mematahkan momentum daripada Tyler Rush ya, pada saat si Tyler Rush ini pun berhasil
mengeksekusi finishing move-nya kepada Kushida, namun pin daripada Tyler Rush ini pun bisa dipatahkan oleh Bobby Fish. Di hitungan kedua yang dilanjutkan dengan serangan Bobby Fish kepada Roderick Strong ya, untuk mencegah Roderick Strong menginterupsi Tyler Rush dan juga Kushida yang berada di tengah ring. Dan setelah pecahnya atau patahnya momentum dari Tyler Rush, Kushida ini pun bisa mengambil kendali daripada jalannya pertandingan ini dengan melakukan chain wrestling yang berakhir dengan finishing move dari Kushida, yaitu hoverboard lock ya kepada Tyler Rush, yang membuat Tyler Rush ini pun men-tap out sehingga Bobby Fish dan juga Kushida ini pun berhasil keluar di pertandingan pembuka tersebut dengan kemenangan via submission begitu. Dan kita pun berlanjut lagi ya dengan pertandingan kedua, di mana ini adalah single match antara Frankie Monet menghadapi Jacy Jayne, yang dimana kita bisa melihat ya bahwa Frankie Monet ini pun ditemani oleh Jessica Mia dan juga Robert Stone ya, yang berada di ring daripada Frankie Monet, yang bisa kita lihat ya bahwa memang Jessica Mia ini menjadi pengikut daripada Frankie Monet, dan kita pun bisa melihat bahwa Robert Stone ini sepertinya tidak ingin kehilangan kliennya ya, satu-satunya yang sekarang yaitu Jessica Mia gitu. Dan dalam pertandingan ini pun kita bisa melihat ya bahwa Jayne ini bisa memberikan perlawanan yang cukup berarti ya kepada Frankie Monet. Walaupun begitu, selama pertandingan itu Frankie Monet bisa dibilang mendominasi lawannya ya. Hingga pada akhirnya Frankie Monet ini pun bisa memenangkan pertandingan tersebut via pinfall. Namun ada satu hal lagi yang menarik yang bisa kita lihat ya di sepanjang pertandingan Frankie Monet versus Jayne ini ya, dimana kita bisa melihat lagi ya bahwa Mandy Rose untuk dalam 2 minggu berturut-turut ini kembali muncul di NXT, yang dimana di episode minggu ini dia mengamati ya pertandingan antara Frankie Monet versus Jacy Jayne ya. Walaupun memang Mandy Rose ini tidak memberikan tanggapan apapun yang mengenai pertandingan antara mereka berdua begitu. Dan kita pun berlanjut dengan pertandingan ketiga di malam tersebut, yaitu adalah pertandingan single match antara Kyle O'Reilly menghadapi Austin Theory. Yang dimana ini pertandingan ini pun terjadi setelah di awal acara Kyle O'Reilly pun sempat menantang Austin Theory untuk bertanding di malam tersebut begitu. Dan di dalam pertandingan ini pun kita bisa dibilang ini merupakan pertandingan yang cukup menghibur ya, dimana keduanya ini pun bisa menunjukkan kemampuannya masing-masing dengan cukup maksimal. Dan pada akhirnya pun pertandingan ini pun bisa dimenangkan oleh Kyle O'Reilly ya, setelah dia berhasil memberikan knee drop kepada Austin Theory dan memenangkan pertandingan tersebut via pinfall. Dan selanjutnya ini pun ada segmen promo yang dibawakan oleh Legado del Fantasma, yang dimana Legado del Fantasma ini seperti menggelar acara musik mariachi ya, yang merupakan musik khas dari Meksiko, yang dalam promonya itu mengatakan bahwa musik mariachi itu lebih bagus dibandingkan musik hip hop yang dibawakan oleh Hit Row ya, yang dimana promo yang dibawakan Santos Escobar dari Legado del Fantasma itu pun mengundang reaksi daripada Hit Row, yang dimana reaksi tersebut pun membuat Hit Row yang dipimpin oleh Isaiah Swerve ini pun memasuki arena pertandingan. Dan setelah mengundang reaksi daripada Hit Row, Santos Escobar ini pun membuat promo ya kepada si Isaiah, yang pada intinya pun dia mengatakan bahwa dirinya menjadi penantang selanjutnya untuk gelar NXT American Champion yang kini dipegang oleh Isaiah Swerve gitu. Dan dia pun memancing lagi ya emosi daripada Isaiah dengan mengatakan bahwa musik daripada mariachi ini pun lebih superior daripada musik hip hop yang diagung-agungkan oleh Hit Row begitu ya. Dan dengan sulutan daripada si Santos Escobar ini membuat kontak fisik daripada Hit Row dengan Legado del Fantasma itu tidak terhindarkan begitu ya. Namun ada satu momen yang dimana saya ini pun sempat hampir saja ya memukulkan gitar yang berada di tengah ring ini kepada Santos Escobar, namun dalam hitungan detik itu Santos Escobar itu berhasil meloloskan dirinya. Namun ternyata hal tersebut itu tidak berlaku bagi rekan, yaitu Joaquin Wilde ya, yang dimana Joaquin Wilde ini pun terperangkap di tengah ring ya dalam kepungan daripada Hit Row begitu, yang pada akhirnya pun Joaquin Wilde itu pun harus menerima pukulan gitar dari Isaiah Swerve. Nah, hal tersebut pun menutup segmen promo di malam tersebut, dan kita pun lanjutkan lagi dengan pertandingan lanjutan untuk turnamen NXT Breakout Tournament, yang dimana kali ini mempertandingkan Odyssey
Jones menghadapi Andre Jesse ya, yang dimana di pertandingan tersebut ini bisa dibilang secara sebagian besar ini didominasi oleh OJ ya, Odyssey Jones. Walaupun begitu Andre Jesse ini pun ada satu momen yang dimana ini dia bisa memberikan perlawanan yang cukup berarti dan bahkan dia hampir memenangkan pertandingan tersebut, yang dimana momen tersebut itu dimana si Andre Jesse ini pun berhasil mengeksekusi Topa Suicida ya kepada Odyssey Jones, yang dilanjutkan dengan chain wrestling kepada si Odyssey Jones, yang diakhiri dengan crossbody yang dilanjutkan dengan usaha pin ya kepada Odyssey Jones. Walaupun pin daripada Andre Jesse ini pun harus dihentikan di hitungan yang kedua. Namun setelah momen tersebut pun ya, pertandingan pun kembali dikendalikan oleh si OJ, yang hingga akhirnya pun OJ ini pun berhasil memenangkan pertandingan tersebut via pinfall setelah dia berhasil mengeksekusi modified spinebuster ya untuk mengakhiri pertandingan tersebut begitu guys. Dan hal tersebut pun membuat si Odyssey Jones ini pun berhasil lolos ke babak kedua atau babak semifinal daripada NXT Breakout Tournament gitu guys. Dan kita pun lanjutkan lagi, ada single match antara Drake Maverick menghadapi $1 Million Championship LA Knight yang ditemani oleh butlernya yaitu Cameron Grimes di sisi ring. Ya, dimana ini pertandingan yang cukup menarik ya, karena kita bisa melihat lagi adanya drama daripada LA Knight dan juga Cameron Grimes yang terus berlanjut ya di tengah pertandingan tersebut, yang dimana hal tersebut pun bisa dimanfaatkan oleh Drake Maverick ya dengan cukup maksimal, yang dimana momen tersebut yaitu pada saat LA Knight ini memberikan instruksi kepada butlernya ya Cameron Grimes untuk mengangkat tinggi-tinggi dari title $1 Million Championship agar penonton yang hadir di arena tersebut mengetahui bahwa LA Knight lah yang merupakan $1 Million Champion. Namun dalam momen tersebut ya, si Drake Maverick ini bisa memanfaatkannya, di mana pada saat LA Knight gitu sedang memberikan instruksi kepada Cameron Grimes, Drake Maverick ini pun bisa melakukan dropkick ya ke punggung daripada LA Knight, yang membuat LA Knight ini pun terdorong dan kepala daripada LA Knight pun terbentur ke title belt daripada $1 Million Championship. Dan dengan hal tersebut pun Drake Maverick pun lanjutkan dengan melakukan roll up sehingga Drake Maverick ini pun bisa memenangkan pertandingan tersebut via pinfall begitu ya. Dan setelah kemenangan tersebut pun kita pun bisa melihat ya bahwa si Cameron Grimes pun nampak ikut merayakan ya kemenangan daripada Drake Maverick, walaupun itu berlangsung singkat karena Cameron Grimes pun dengan sigap mencoba menyuruh si Drake Maverick itu untuk meninggalkan arena pertandingan. Namun sebelum hal tersebut terjadi, LA Knight pun sudah keburu melumpuhkan si Drake Maverick begitu ya, dengan memberikan serangan bertubi-tubi ya kepada si Drake Maverick begitu. Namun serangan LA Knight pun harus dihentikan oleh Cameron Grimes, yang dia katakan yang meminta LA Knight pun meninggalkan arena pertandingan tersebut ya. Namun si LA Knight pun menolak apa yang dikatakan oleh Cameron Grimes dan malah menyuruh Cameron Grimes itu untuk menghajar Drake Maverick begitu ya. Dan atas perintah daripada si LA Knight, dengan terpaksa Cameron Grimes itu menuruti perintah daripada LA Knight dengan memukul wajah daripada Drake Maverick, dan hal tersebut pun membuat Cameron Grimes itu nampak frustrasi ya pasca pertandingan tersebut begitu guys. Dan kita lanjutkan lagi dengan main event di NXT edisi 20 Juli kemarin, yaitu adalah pertandingan NXT Championship ya antara Raquel Gonzalez menghadapi si Ali, yang dimana di pertandingan ini pun bisa dibilang cukup didominasi oleh Raquel Gonzalez ya. Bahkan Raquel Gonzalez ini bisa dibilang cukup menghabisi si Ali, yang bisa dibilang bahwa sebenarnya si Ali ini pun cukup mendominasi ya di beberapa bulan terakhir daripada NXT ya. Hingga pada akhirnya bisa dibilang yang menjadi pembunuh daripada momentum si Ali itu pada saat dia melakukan botch ya kepada Mercedes Martinez, yang dimana di pertandingan si Ali versus Mercedes Martinez itu si Ali itu bisa dibilang membuat knockout daripada Mercedes Martinez, yang membuat Mercedes Martinez ini membutuhkan perawatan di rumah sakit begitu. Dan kita kembali ya di pertandingan tersebut, yang dimana pada saat Raquel Gonzalez itu mendominasi si Ali, nampak bahwa si Ali di pertandingan tersebut itu seorang diri ya. Dia tidak ditemani oleh rekannya yaitu Boa dan juga gurunya yaitu Tiansha.
Dan di pertandingan ini pun kita pun bisa melihat bahwa sempat si Siali ini pun harus diperiksa oleh tim ofisial ya untuk kemampuannya untuk bisa melanjutkan pertandingan tersebut atau tidak begitu ya. Walaupun pada akhirnya si Siali ini bisa melanjutkan pertandingan itu yang ya pada akhirnya pun pada kelanjutan pertandingan pun Siali pun harus menerima finishing move daripada Raquel Gonzalez ya, yaitu overhead powerbomb, sehingga Raquel Gonzalez pun bisa mempertahankan gelarnya sebagai NXT Women's Championship. Dan setelah pertandingan tersebut kita pun bisa melihat ya, nampak bahwa Samoa Joe ini pun masuk ke arena pertandingan, yang dimana ini Samoa Joe kali keduanya ya di malam yang sama memanggil Karrion Kross ya, untuk membalas tindakan Karrion Kross yang dia lakukan di episode NXT sebelumnya, yang memang di akhir episode daripada NXT minggu kemarin kita bisa melihat ya Karrion Kross ini pun mengeksekusi finishing move yaitu cross jacket ya kepada Samoa Joe. Dan pada momen tersebut ya, di segmen akhir daripada NXT tanggal 20 Juli kemarin kita pun bisa melihat ya, dengan panggilan daripada Samoa Joe kita bisa melihat di Titan Throne daripada arena NXT, melihat ada sebuah video yang menunjukkan bahwa Karrion Kross ini merespon apa yang dipanggil oleh si Samoa Joe dan mengatakan bahwa Karrion Kross ini pun tidak bisa diatur bahkan oleh seorang Samoa Joe, dan dia pun bisa melakukan apa saja apa yang dia inginkan, dan dia pun bisa berada di mana saja seperti apa yang dia inginkan begitu ya. Dan setelah apa yang dikatakan oleh Karrion Kross, dan Karrion Kross pun memindahkan kameranya ke wajah yang kita kenal, yaitu General Manager daripada NXT, yaitu William Regal, yang tampak tergeletak ya, berada di lantai ya di luar arena daripada NXT, yang mengasumsikan bahwa William Regal ini pun dibuat babak belur oleh Karrion Kross, yang tidak lama kemudian si Karrion Kross pun nampak meninggalkan arena daripada NXT gitu. Dan segmen tersebut pun menutup show daripada NXT edisi 20 Juli. Dan gua ada beberapa announcement ya masih seputar NXT, yang dimana yang pertama ini untuk di 2 minggu ke depan ya, NXT ini pun akan berpindah stasiun televisi, yaitu dari American Network itu ke Sci-Fi, karena American Network yang biasa menayangkan NXT ini pun memiliki jadwal yang berbentrokan ya, dari penayangan NXT dengan penayangan daripada Olimpiade Tokyo. Dan untuk match card di NXT episode minggu depan ini ada 3 match yang sudah dikonfirmasi, yaitu adalah pertandingan Adam Cole versus Bronson Reed. Lalu ada tag team match antara Pete Dunne bersama Oney Lorcan menghadapi Tommaso Ciampa bersama Timothy Thatcher. Dan lanjutan daripada first round dari breakout turnamen, yang dimana ada partai antara Carmel Hayes versus Josh Briggs. Dan selain itu juga ya, di show NXT kemarin, NXT pun mengannounce untuk NXT Takeover selanjutnya yang bernama NXT Takeover 36, yang akan dilaksanakan di bulan Agustus mendatang bertepatan dengan SummerSlam weekend, atau lebih tepatnya lagi ini akan dilaksanakan 1 hari setelah SummerSlam, yaitu di hari Minggu di tanggal 22 Agustus mendatang, yang dimana ini merupakan takeover pertama daripada NXT yang dilaksanakan sehari setelah pay-per-view daripada WWE ya, yang dimana biasanya kita melihat NXT takeover itu dilaksanakan 1 hari sebelum daripada pay-per-view WWE. Hal tersebut terjadi karena untuk SummerSlam tahun ini dilaksanakan di hari Sabtu ya, atau di tanggal 21 Agustus gitu guys. Dan belum ada detail lagi mengenai takeover mendatang, namun ada satu yang bisa dipastikan ya, bahwa Dave Meltzer itu mengatakan untuk NXT 36 mendatang ini akan dilaksanakan di Capitol Wrestling Center, yang merupakan venue regular atau home base daripada NXT itu sendiri gitu guys ya. Dan ini pun menjadi takeover pertama sejak takeover in your house di bulan Juni kemarin gitu ya guys ya. Dan itu saja yang bisa gue sampaikan di Villain Wrestling Update kali ini. Dan apabila kalian menyukai video kali ini, silahkan klik tombol like. Dan bagi kalian yang memang menyukai mengenai berita-berita terbaru daripada hasil show seputar dunia pro wrestling ya, baik itu WWE, Ring of Honor, New Japan Pro Wrestling, dan masih banyak promotion lainnya, dan kalian ini juga menyukai mengenai perkembangan daripada
dunia pro wrestling itu sendiri, maka kalian bisa subscribe channel ini ya, channel Mr. Villain 88. Dan itu saja yang bisa gue sampaikan, dan akhir kata gue Reza sebagai host kalian izin pamit ya guys ya, bye bye.